Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur tanpa melihat tabel SPU atau sistem periodik unsur. Kalian masih ingat pada saat kita menentukan letak unsur, kita harus menentukan lebih dahulu konfigurasi elektron unsur tersebut. Pertama adalah yang menggunakan model atom Niels Bohr. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan bilangan kuantum. Nah, untuk yang menggunakan konfigurasi Niels Bohr atau konfigurasi kulit, yaitu ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Sedangkan yang menggunakan konfigurasi bilangan kuantum, kita gunakan subkulit, ada S, P, D, dan F. Golongan, ya, tadi SPU itu terdiri dari golongan dan periode. Nah, untuk golongan sendiri itu tergantung dari jumlah elektron valensi, sedangkan periode tergantung pada jumlah kulit. Untuk penomoran golongan ini ada dua cara atau dua sistem, yaitu sistem Amerika, di mana untuk penomorannya menggunakan angka Romawi, misalnya 1A sampai 8A. Ini untuk golongan utama. Sedangkan yang kedua adalah sistem IUPAC, yaitu menggunakan bilangan Arab dari 1 sampai 18. Nah, ini di sistem Amerika menggunakan bilangan Romawi yang ditambahkan huruf A untuk golongan utama. Sedangkan untuk golongan transisi tinggal kita ganti huruf A-nya dengan huruf B. Nah, karena yang paling familiar adalah sistem Amerika, maka pada soal kali ini kita akan menggunakan sistem Amerika. Nah, sekarang kita coba menentukan letak unsur nitrogen dengan nomor atom 7 di dalam sistem periodik unsur dengan menggunakan cara Amerika, ya, jadi menggunakan angka Romawi dan kita gunakan model atom Bohr atau Niels Bohr, sehingga nanti dengan menggunakan kulit, ya. Nah, untuk yang pertama kita coba dulu menentukan golongan dan unsur pada sistem periodik dengan cara sesuai model atom Bohr, yaitu menggunakan kulit. Nah, kita tulis dulu di sini, ya. Nitrogen memiliki nomor atom 7 sehingga jumlah elektronnya juga 7. Sehingga nanti di kulit K nanti ada 2 elektron. Kemudian, ya, karena K itu maksimum berisi 2 elektron. Kemudian kulit kedua atau L maksimum berisi 8 elektron. Sehingga untuk nitrogen karena hanya memiliki 7 elektron, maka sisanya 5 elektron berada di kulit L. Nah, seperti ini. Nah, sudah sama jumlah elektron untuk nitrogen dengan jumlah elektron di masing-masing kulit. Nah, dari sini elektron valensinya adalah di kulit terluar adalah jumlah
elektronnya adalah 5, sehingga di sini elektron valensi dari N adalah 5. Nah, 5 ini kita ubah menjadi angka Romawi yang merupakan golongan, yaitu ini kita tulis 5 ditambahkan huruf A. Jadi golongan 5A. Sedangkan jumlah kulit di sini lihat, untuk nitrogen memiliki 2 kulit, yaitu K dan L, sehingga di sini karena jumlah kulitnya adalah jumlah kulitnya sama dengan 2, maka periodenya sama dengan 2. Nah, ini sudah. Berikutnya untuk aluminium dengan nomor atom 13, caranya sama. Untuk kulit K kita isi dulu dengan 2 elektron. Kemudian kulit L maksimum berisi 8 elektron. Di sini baru 2, bisa kita tulis penuh, yaitu 8. Sekarang kita jumlahkan jumlah elektron di kulit K dan L ada 10 ya, sedangkan Al memiliki 13, jadi masih sisa 3. Nah, sisanya kita tulis di kulit berikutnya, yaitu M 3 elektron. Nah, jadi di sini elektron valensi dari Al adalah, kita lihat di sini ya, 3. Maka golongannya untuk aluminium adalah golongan 3A. Nah, di sini golongan 3A. Sedangkan jumlah kulitnya kita lihat di sini ada 1 2 3 KLM. Maka periodenya adalah periode 3. Nah, karena kulitnya adalah 3. Nah, ini. Ya. Sekarang lebih paham bukan? Nah, berikutnya adalah untuk K dengan nomor atom 19. Sama caranya. Untuk kulit K kita isi dengan 2, kulit L kita isi dengan 8, sudah ada 10. Kemudian kulit M. Nah, di sini untuk K jumlah elektronnya adalah 19. Sudah terisi 10 elektron, berarti masih sisa 9. Nah, boleh tidak kalau di sini pada kulit M kita isi 9. Nah, ingat aturannya ya. Jadi pengisian elektron itu adalah, ingat angka ini 2 8 18 32 ya. Ingat angka ini adalah untuk mengisi elektron di setiap kulit. Sedangkan sisanya atau elektron valensinya, ingat angka-angka ini 1 3 4 6 dan 7. Nah, jadi di sini tidak ada angka 9. Itu cara mudahnya seperti itu. Jadi tidak boleh elektron di kulit terluar itu melebihi 8. Jadi yang diizinkan adalah angka-angka ini 1 2 3 4. Oh, ini kurang 1 ya. 5 6 7 dan 8. Berarti di sini kembali ke soal. Di sini adalah tadi 10 elektron yang sudah terisi. Sedangkan K punya 19, masih sisa 9. Nah, karena kulit M itu maksimum berisi 18 elektron ya. Kulit M maksimum berisi 18 elektron. Ini tidak mungkin kita isi dengan 18. Jadi harus kurang dari 18. Nah, berapa? Tadi yang diizinkan adalah 2. Kembali ke sini. 2 8 18 32. Sehingga di sini cukup kita tulis 8. Jadi kalau sisanya lebih dari 8, kurang dari 18, maka kita tuliskan 8. Sekarang kita hitung lagi. Jumlah elektronnya adalah 2 8 10 tambah 8 18. Nah, di sini 19, berarti masih kurang 1, masih sisa 1 elektron. Nah, kita taruh di mana? Kita tuliskan di kulit berikutnya, yaitu 1. Nah, sekarang
Kita lihat elektron di kulit terluar atau elektron valensi dari K adalah 1, sehingga golongannya adalah 1A. Sedangkan jumlah kulit di sini ada tadi KLMN 4, berarti periode 4. Nah, sekarang lebih jelas kan? Ya. Kita coba satu lagi untuk unsur SR38. Sama, kita tulis dulu K 2L8, kita penuhi dulu ya. M, nah ini 10, ini ada 10. M kulit ketiga maksimum berisi 18. Kita isi penuh, kita tulis 18. Sekarang jumlahnya ada 10 tambah 18, 28. 28 di sini 38, masih sisa 10. Nah, berikutnya kita tulis lagi di kulit N. Nah, ini tidak boleh kita isi di kulit terakhir 10. Ya. Maka kalau sisanya itu kurang lebih dari 8, kurang dari 18, ya, maka kita tuliskan 8. Nah, gini. Sekarang kita hitung lagi. 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 28, 28 tambah 8 36, 36. Berarti masih kurang 2, masih sisa 2. Kita tulis kulit berikutnya yaitu O. Kita tulis di sini sisanya 2. Sehingga elektron valensi untuk SR adalah 2. Nah, angka 2 ini kita ubah menjadi bilangan atau angka Romawi. 2 kita tambahkan huruf A. Kemudian untuk kulitnya di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Maka SR ini memiliki periode 5. Nah, gini. Jelas bukan? Nah, itu untuk yang sistem penggolongan menggunakan model atau Niels Bohr atau menggunakan kulit. Sekarang bagaimana untuk unsur-unsur yang termasuk golongan transisi? Nah, untuk golongan transisi kita harus menggunakan yang model bilangan kuantum atau subkulit. Nah, untuk yang konfigurasi elektron dengan kulit bisa kalian coba. Kita coba menentukan letak unsur di dalam sistem periodik dengan menggunakan bilangan kuantum atau subkulit. Nah, caranya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik menggunakan bilangan kuantum atau subkulit. Nah, masih ingat cara pengisian elektron di dalam subkulit berdasarkan kenaikan tingkat energi? Nah, kalau belum, mari kita simak. Langkahnya yang pertama kita tulis dulu untuk mengingat kembali. Angka 1, 2, 3, kita tulis angka 1 sampai 7. Nah, kemudian di samping angka 1 ini kita tulis dengan S. Nah, ingat di dalam kulit ke-1 hanya memiliki satu subkulit S. Kemudian kulit kedua adalah 2S dan 2P. Dan 3S, 3P sampai 3D, 4S, 4P, 4D dan 4F. Untuk 5S, 5P, 5D dan 5F, 6S, 6P. Kemudian 6D ya, 6D, kemudian 7S dan 7P. Nah, ini untuk kemudian cara pengisiannya.
Perhatikan, yang pertama dari 1S, kemudian 2S, kemudian berikutnya 2P, setelah 2P 3S, setelah 3S 3P, setelah 3P 4S, setelah 4S 3D, setelah 3D 4P, setelah 4P 5S, setelah 5S mari gini ke 5D, 5D ke 4P, dari 4D ke 5P, 5P 6S, dari 6S ke 4F, setelah 4F adalah 5D, kemudian 6P, 7S, setelah 7S adalah 5F, kemudian 6D dan 7P. Nah ini dan seterusnya. Nah, ini adalah urutan pengisian elektron pada subkulit berdasarkan kenaikan tingkat energi. Ini sebagai dasar kita untuk menentukan konfigurasi elektron. Nah, sekarang kembali ke soal untuk nitrogen. Nitrogen 7, maka di sini kita tuliskan di sini adalah 1S2, 2S2. Ini sudah 4 elektron, jadi pangkatnya ini adalah merupakan jumlah elektron dan kita butuh 7 elektron ya. Berarti setelah 2S adalah 2P. 2P ini berisi elektron sisanya. Jadi 7 kita kurangi 4 masih ada 3. Sehingga totalnya adalah 7 elektron. Nah, elektron valensinya bagaimana? Kita perhatikan. Karena untuk N ini memiliki 2 subkulit, yaitu S dan P pada kulit yang sama, kulit kedua, maka elektron valensinya adalah jumlah dari jumlah elektron yang ada di subkulit 2S dan 2P. Sehingga di sini kita jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini adalah elektron valensinya 5. Nah, karena elektron valensinya 5, maka nitrogen ini masuk ke dalam golongan 5A. Nah, ini. Kemudian jumlah kulit. Untuk kulitnya, di sini kita lihat angka. Bila angka terbesar, ini kan ada angka 1 dan angka 2. Karena angka terbesarnya adalah 2, maka kulitnya adalah 2. Sehingga untuk N masuk ke dalam periode 2. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan letak unsur aluminium di dalam sistem periodik unsur. Sama caranya, 1S2, 2S2, 2P. Nah, perhatikan, kita hati-hati ya, karena P ini isinya maksimum 6. Nah, apakah kita isi 6 atau yang lain? Kita hitung dulu. Di sini jumlah elektron dari Al adalah 13. Sudah terisi 2, 4. Berarti masih sisa 9. Nah, 9 di sini P kita isi penuh 6. Nah, sekarang jumlahnya adalah 10. Masih ada sisa 3. 13 kurangi 10 masih sisa 3. Nah, untuk kita lanjutkan di subkulit berikutnya yaitu 3S. Nah, untuk 3S itu maksimum berisi 2. Padahal tadi sisa 3, maka kita isi 2. Nah, setelah 3S, nah ini kan masih ada sisa 1 elektron. Kita lanjutkan ke 3P. Maka 3P berisi berapa? 1 elektron. Nah, di sini berarti untuk elektron valensi dari Al adalah, ingat ini ada di kulit ketiga. Ini jumlah elektronnya 2 dan 1 kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3. Berarti aluminium masuk ke dalam golongan 3A. Nah, kemudian jumlah kulitnya berapa? Jumlah kulit ini angka terbesarnya adalah 3 ya. Jadi kita tuliskan periodenya adalah 3. Nah, ini. Sekarang kita coba untuk menentukan konfigurasi elektron dari K yang memiliki nomor atom 19.
Caranya sama, kita tuliskan subkulit 1s, kita isi dengan 2 elektron, kemudian 2s 2 elektron, 2p, karena ini masih sisa ya, ini 19 kurangi 4 masih ada 15, berarti kita bisa mengisi subkulit 2p dengan 6 elektron. Ya, ingat, untuk subkulit S berisi maksimum 2 elektron, subkulit P maksimum berisi 6 elektron, dan D 10 elektron, F 14 elektron. Nah, setelah 2P maka berikutnya adalah 3S, kita isi dulu dengan 2 elektron, kemudian 3P ini berapa, kita hitung dulu, 4, 6, 10, 12 ini 12, berarti masih sisa berapa? 4, 6, 10, 12 masih sisa 7 ya. Nah, ini kan nggak mungkin kita isi 7 karena P maksimum berisi 6, sehingga untuk 3P ini kita isi dengan 6 saja. Nah, setelah 3P, ingat bukan langsung 3D karena tingkat energi 3D lebih tinggi dari 4S, sehingga kita tulis 4S dulu. Nah, kemudian tadi sisa 1, cukup kita tuliskan di sini 1 sisanya. Dari sini kita tahu elektron valensi atau jumlah elektron untuk K di kulit terluar. Ingat di sini ini ada angka 3, angka 4, angka terbesar adalah 4, berarti kulit terluarnya adalah 4 ini. Maka elektron valensinya adalah yang ada di kulit terluar, berarti 1. Maka golongannya adalah 1A. Sedangkan jumlah kulit di sini adalah angka terbesar, ini adalah 4. Maka periodenya adalah 4. Nah, ini. Sekarang kita coba untuk yang SR dengan nomor atom 38. Kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2. Kita hitung dulu jumlahnya ada 10, 20. Berarti berikutnya adalah setelah 4S baru 3D. Kita isi. Nah, di sini 3D-nya berapa? Ini tadi 20 tambah 3D itu 10 ya. D itu 10. Berarti sekarang ada 30. Nah, setelah 3D maka berikutnya adalah 4P. Nah, 4P ini berisi 6 elektron. Sehingga sekarang totalnya adalah 36. Masih sisa 2 elektron. Setelah 4P adalah 5S. Ya, 5S. Kita tulis di sini sisanya tadi 38 kurangi 36, berarti masih sisa 2. Maka elektron valensi untuk SR tadi di kulit terakhir, kulit kelima adalah 2 elektron. Maka di sini kita tulis 2, sehingga golongannya adalah 2A. Sedangkan kulitnya ya tadi ada yang terisi elektron adalah 5, sehingga di sini periode 5. Nah, seperti ini. Cukup panjang ya. Nah, untuk penulisan konfigurasi elektron ini bisa atau boleh disingkat. Tetapi cara menyingkatnya adalah dengan menuliskan konfigurasi elektron gas mulia yang terdekat. Jadi bisa diwakili dengan konfigurasi gas mulia terdekat ya. Nah, misalnya di sini gas mulia terdekat. Kalau ingat gas mulia itu memiliki jumlah elektron ya, untuk helium itu 2, untuk neon itu 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Nah, yang paling mendekati
jumlah elektron dari Sr ini adalah Kr, yaitu 36 ya, 36. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan ya. Jadi konfigurasi elektronnya bisa kita tuliskan dengan cara ini ya, sampai 36. Ini berarti kita tuliskan Kr 36 gini. Ini tadi 36 itu sampai di mana? Ini saat 10, 20, 36, berarti sampai 4P6. Nah, sampai sini, sampai 4P6 ini. Ini diwakili oleh Kr36. Nah, sisanya adalah 5S2. Kita tulis di sini 5S2. Nah, ini kalau kalian ingin menulis atau menyederhanakan penulisan konfigurasi elektron dari suatu unsur ya, dengan menyingkat atau menuliskan konfigurasi elektron dari gas mulia. Konfigurasi elektron yang berakhir di subkulit S, S dan P. Jadi ini, seandainya ada konfigurasi elektron yang berakhir di subkulit S dan D, maka unsur tersebut masuk ke dalam golongan B. Kalau yang ini adalah golongan A. Sekarang kita mencoba menentukan letak golongan dan unsur titanium di dalam SPU. Ingat, titanium memiliki nomor atom 22. Kita tulis dulu konfigurasi elektronnya. Yang pertama adalah subkulit 1S berisi 2 elektron, 2S 2 elektron, 2P 6 elektron, 3S 2 elektron. Kita hitung dulu. 10, 12. Kemudian berikutnya 3P 6 elektron. Sekarang ada 18 elektron, masih sisa 22 kurangi 18, masih sisa 4 elektron ya. 2, 4, 6, 10, 12, 18, masih sisa 4. Nah, setelah 3S dan 3P, maka berikutnya adalah 4S. Kita isi 4S nya 2. Sekarang kita hitung lagi. 10, 20, masih sisa 2. Berikutnya adalah subkulit 3D, sisanya 2, kita tuliskan di D. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi elektron dari Ti ini, titanium ini, berakhir di subkulit S dan D. Nah, kalau berakhir di subkulit S dan D, maka ini berarti termasuk ke dalam golongan B atau golongan transisi. Nah, elektron valensinya bagaimana? Elektron valensinya cukup ya, ini elektron valensinya kita jumlahkan di sini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti golongan 4, kita tulis angka Romawi sama. Karena berakhir di S dan D, maka di sini bukan A tapi B. Ya, golongannya adalah golongan B. Kemudian untuk periode kulitnya yang terbesar adalah ya, bilangan terbesar ini adalah 4. Maka termasuk periode 4. Nah, jadi inilah cara menentukan letak unsur di dalam sistem periodik. Jadi menentukan golongan dan periode. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan konfigurasi elektron, kemudian menentukan elektron valensi dan jumlah kulit. Elektron valensi untuk menentukan golongan, sedangkan kulit untuk menentukan periode. Nah, sekarang silahkan kalian coba latihan-latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.